Tantangan terbesar dalam proses seleksi Hakim Agung itu seperti apa sih, Pak? Di dalam peraturan KY nomor 2 tahun 2016 disebutkan bahwa calon yang telah 2 kali mendaftar namun tidak lolos tidak dapat mendaftar atau diusulkan kembali. Namun di dalam peraturan KY nomor 1 tahun 2025 ketentuan tersebut dihapuskan. Ini sebenarnya dalam konteks rekrutmen ini berasal dari mana filosofisnya, Prof? Bagaimana KY itu dapat memverifikasi otentifikasi dari ijazah calon Hakim Agung tersebut? Apakah itu cukup ijazah magisternya saja yang terakhir? Atau dengan seluruh ijazah mulai dari misalkan dari SMA atau sekolah sarjana hukumnya? Atau bagaimana, Prof? Bagaimana Komisi Yudisial dapat memastikan bahwa yang bersangkutan itu tidak aktif dalam organisasi yang berafiliasi dengan partai politik maupun simpatisannya, Prof? Bagaimana Komisi Yudisial dapat memverifikasi objektivitas pemberian surat rekomendasi tersebut? Dan apakah Komisi Yudisial juga menilai pemberi rekomendasi? Atau bagaimana, Prof, teknisnya? Podium, podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa seleksi calon Hakim Agung merupakan proses yang memiliki peran fundamental dalam menjaga marwah peradilan dan menjamin kualitas putusan di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Tentu kualitas Hakim Agung juga tidak kalah menentukan dalam meningkatnya upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Sebagaimana kita ketahui bahwa volume perkara yang masuk ke dalam Mahkamah Agung setiap tahunnya meningkat dan tentu kondisi sumber daya manusia setiap tahun tentu berkurang. Dalam konteks ini kita kehadiran tamu yang sangat terhormat. Dalam hal ini kita akan berbincang-bincang bersama Ketua Komisi Yudisial Profesor Amzulian Rifai, SH, LLM, PhD. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan Bapak berkenan untuk hadir di podcast kami. Di dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan tantangan dan harapan proses seleksi Hakim Agung. Baik Bapak, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 24 huruf B ya Bapak, kalau tidak salah ya. Itu diatur bahwa salah satu kewenangan Komisi Yudisial itu adalah melakukan proses seleksi Hakim Agung. Nah, kemudian di dalam internal sendiri telah diterbitkan Peraturan Komisi Yudisial nomor 2 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2025 tentang mekanisme dan tata cara seleksi calon Hakim Agung. Tantangan terbesar dalam proses seleksi Hakim Agung itu seperti apa sih, Pak? Terima kasih sebelumnya ya atas kesempatan ini ya. Jadi kita ketahui harapan publik itu kepada Mahkamah Agung ini begitu tinggi ya. Kita harus akui banyak yang harus dikerjakan ya oleh semua pihak ya, termasuk Komisi Yudisial. Nah, salah satu yang kita harapkan mampu menghadirkan trust publik kepada Mahkamah Agung adalah supaya terpilih para Hakim Agung yang dipercaya oleh publik. Maka tentu Komisi Yudisial sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya itu dalam setiap periode seleksi itu mencoba melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk tadi Anda kemukakan melalui peraturan KY ya, nomor 2 tahun 2025 tadi ya. Nah, tentu salah satu tantangannya itu adalah persyaratan administrasi memang. Misalnya pengalaman di bidang hukum 20 tahun. Mungkin kalau dia hakim
yang sifatnya dari awal memang hakim, mungkin nggak jadi masalah. Ya, tetapi untuk kamar tun pajak misalnya ini problem. Di satu sisi Mahkamah Agung selalu mengharapkan kepada kita agar terpenuhi jumlah hakim agung khusus tun pajak. Nah, tapi kalau Anda bicara pengalaman 20 tahun, wong pengadilan pajaknya aja berdiri tahun 2002, ya paling tinggi pengalamannya paling lama 15 tahun. Tidak memenuhi syarat, Tidak memenuhi begitu syarat. ya Prof ya. Nah, maka harus ada langkah tertentu. Ya, tentu ada pro dan kontra. Tapi kan kalau negara ini mempercayakan pada komisi judisial, ya, biarkan kami melakukan tindakan. Apa tindakan itu? Tidak harus 20 tahun khusus untuk kamar tertentu seperti kamar pajak. Ya, kecuali kalau itu dipolitisir, ya, itu lain soal. Tapi sebenarnya kalau memang kita memberikan kewenangan kepada KAI, ya jangan tanggung. Saya pikir itu. Baik, jadi tadi tantangannya itu salah satunya adalah Ya, rekrutmen kalau khusus hakim administrasi, agung, ya, saya khusus katakan. administrasi Kalau itu ada ya. tantangan yang lain luas ya. Sangat luas ya. Baik, kemudian ini Prof, peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2025. Perubahan dari peraturan Komisi Yudisial Ya, nomor 2 tahun 2016. Nah, salah satu poin sangat penting dalam perubahan peraturan itu adalah pasal 5 Prof. Di dalam peraturan KY nomor 2 tahun 2016 disebutkan bahwa calon yang telah 2 kali mendaftar namun tidak lolos tidak dapat mendaftar atau diusulkan kembali. Namun di dalam peraturan KY nomor 1 tahun 2025 ketentuan tersebut dihapuskan. Ini sebenarnya dalam konteks rekrutmen ini berasal dari mana filosofisnya, Prof? Sebenarnya sederhana saja ya. Nggak mudah cari pendaftar hakim agung itu. Ya, kita sosialisasi kemana-mana. Ya, karena memang tidak banyak. Jumlahnya itu jarang ideal yang kita harapkan. Nah, apalagi kalau yang ikut tes nggak lulus kemudian mesti jeda. Hanya itu tujuannya. Saya ini kebetulan orang perguruan tinggi ya. Bisa saja orang ketika dites waktu itu kurang persiapan, nggak lulus dia. Ya kan tahap-tahapan jadi hakim agung itu begitu panjang. Kecuali nggak lulusnya itu karena faktor integritas. Itu biasanya kan berulang. Tapi kalau menyangkut kapasitas, pengalaman kita hampir semua peserta hakim yang ikut calon hakim agung, kalau bicara kapasitas, mereka sudah memenuhi syarat. Tapi kan kadang-kadang bisa saja orang, karena persiapannya, karena persoalan pekerjaannya. Nah, sepanjang tidak menyangkut integritas. Kalau ya. jeda waktu itu kita berlakukan, makin sedikit pesertanya. Hanya itu tujuannya ya. Tapi biasanya kalau sudah menyangkut track recordnya tercela, itu nggak mungkin hilang. Ya, saya yakinkan begitu. Ya. Baik, saya garis bawahi bahwa ketentuan itu dihapus untuk menjaring calon-calon hakim agung seluas-luasnya ya Bapak ya, karena tidak menyangkut terkait dengan kapasitas saja ya Bapak ya. Iya. Nah, baik. Nah, kemudian kita berbicara soal pengalaman. Tadi Bapak menyampaikan bahwa salah satu syarat itu adalah pengalaman 20 tahun bagi hakim karir ya Pak ya. Dan bagaimana Komisi Yudisial dapat memverifikasi pengalaman tersebut Bapak? Baik itu pengalaman hakim karir maupun non karir. Ya nggak sulit. Ya. Apa sulitnya memverifikasi seseorang mengaku berpengalaman 20 tahun? Ya kan? Satu, dia akan bersiko kalau memberi keterangan palsu. Ya, yang kedua kita tinggal cek dari lembaga mana dia. Ya kan? Dia kan tentu buat surat keterangan. Nggak sulit membuktikan itu. Ya, apalagi kalau dari institusi Mahkamah Agung, sangat mudah, nggak sulit. Kalau dia akademisi, tinggal kita tracing aja. Toh kita ada beberapa profesor yang mengurus perguruan tinggi, nggak akan sulit men-tracing itu. Jadi tidak ada hambatan ya terkait Nggak dengan hal ada, itu ya, tidak ada mudah hambatan. sekali. Baik, untuk pengalaman kerja tidak ada hambatan. Nah, kemudian kita beralih ke syarat LHKPN, Prof. Ini mungkin yang menjadi banyak pertanyaan di masyarakat. LHKPN di Mahkamah Agung, terutama calon-calon hakim agung, itu kan ada yang terverifikasi dan ada yang tidak. Nah, di sini bagaimana Komisi Yudisial dan HAM ini adalah pansel seleksi calon hakim agung mendapatkan informasi aktual bahwa betul
harta yang dilaporkan itu adalah sesuai dengan apa yang sebenarnya? Ya kan secara formil, kita kan aspeknya formal. Ya kan, tentu kita melibatkan PPATK, mereka paparan di kita. KPK, ya kan, sudah disaring oleh mereka. Toh yang kita cari adalah laporan formalnya. Ya kan, formalnya begitu, kecuali ada laporan masyarakat. Masa ya orang udah ngelaporkan LKPN-nya, kemudian kita tanya lagi benar nggak ini, ya kan? Oleh karena itu kan sudah ada lembaga yang namanya PPATK yang khusus menganalisis apakah laporan kekayaan ini benar apa tidak. Ya, sepanjang itu paparan dari misalnya PPATK, KPK, ya, itu yang jadi pegangan kita. Ya, kita kalau kita harus menginvestigasi satu persatu, ya, nanti Hakim Agungnya nggak pernah terpilih itu. Itu pun butuh paling tidak waktu 9 bulan dari awal seleksi. Dari awal seleksi untuk seluruhnya. LKPN itu hanya bagian kecil, ya, dari proses seleksi itu. Kalau dia bohong, berarti bohong sama KPK, bohong sama PPATK, ya, di luar kemampuan KAI untuk hal seperti itu. Toh KPK paparan kita, PPATK menyatakan ini loh profil kekayaan dia. Ya, jadi hanya batas itu. Pernah ada nggak kiranya ada nih laporan dari PPATK, namun ternyata setelah diverifikasi itu ada yang ganjal ternyata? Ya kalau ada saja, tapi kan kalau dia bisa menjelaskan, kadang-kadang ternyata dia dapat warisan. Pernah kejadian begitu. Pernah kalau dia dari warisan, dia bisa jelaskan ini buktinya warisan. Gimana? Misalnya profiling dia punya kekayaan 73 miliar misalnya. Kalau dia bisa jelaskan, ini loh warisan dari orang tua. Orang tua kita punya usaha ini dapat waris ini. Jangan juga lantas orang kaya nggak berani daftar calon hakim agung. Yang penting itu kejujuran. Nah oleh karena itu menurut saya lembaga-lembaga yang ada kewenangannya apa? Oh ngurus LKPN. Disitulah mesti mencegatnya. Ya kan? Oh dia ini LKPN-nya ini, benar nggak? Sehingga kalau kemudian data itu digunakan oleh lembaga lain, nggak perlu jadi tugas lembaga yang itu lagi untuk membuktikan. Gitu. Kalau nggak jalan negara ini. Jadi itu sudah tugas dari lembaga yang ditunjuk dan itu hasilnya menjadikan persyaratan untuk di komisi ya, judisial. salah satunya seperti itu ya Prof ya. Baik, kemudian nah ini ada salah satu syaratnya itu tidak pernah mendapatkan atau dijatuhi pidana selama 5 tahun atau lebih. Dan ini untuk khusus hakim non karir juga di sini ditentukan syaratnya seperti itu. Nah, apakah KY ini untuk memverifikasi syarat itu mensyaratkan calon hakim agung itu untuk dapat surat dari pengadilan atau bagaimana, Prof? Untuk memverifikasi bahwa ya, dia tentu, itu tidak tapi pernah dipidana. Itu formal. Biasanya orang kita ini kalau ikut tes, banyak laporan-laporan yang masuk. Coba aja kalau nggak percaya Anda. Ya, itu perlu verifikasi formal salah satu itu. Tapi kalau Anda maksudkan gimana kalau pernah dihukum, itu pasti ada laporan dari masyarakat. Bahwa orang ini pernah dihukum. Orang kita kan hobi melaporkan orang lain. Ya, sepanjang melapor itu gratis. Jarang orang itu kalau mau jadi pejabat negara nggak ada laporan. Ya, kami memverifikasi, apalagi sampai orang pernah dipenjara. Jarang sekali, ya, tidak ada laporan masyarakat. Oleh karena itu kita melibatkan juga perguruan tinggi, pers, lembaga swadaya masyarakat, semuanya berperan aktif. Ya, jadi saya bisa berani jamin bahwa paling tidak pada periode kami ini, yang kami loloskan adalah orang-orang yang memang bersih dari hal seperti itu. Baik, kemudian di dalam peraturan Komisi Yudisial itu ada lampiran format 3E yang menegaskan pada pokoknya bahwa calon hakim karir itu harus tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Nah, dalam praktiknya, bagaimana KY mendapat akses penuh ke seluruh data di Mahkamah Agung bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pemberhentian sementara? Apakah berkoordinasi dengan badan pengawasan atau seperti apa? Nggak sulit itu. Saya WA aja dikirim data itu. Apalagi dengan surat formal. Kita dengan Mahkamah Agung sangat dekat.
orang mau jadi pejabat di Mahkamah Agung biasanya kirim surat ke saya. Minta data pernah nggak dilaporkan ke KAI. Ya, sebaliknya kalau kita butuh data tentang hakim itu segera, cepat. Ya. Jangankan orang yang kena sanksi, orang pernah dilaporkan pun nanti ke depannya jadi bahan untuk tidak lulus. Ya, jangankan kena sanksi. Pernah dilaporkan ke bawah saja. Kalau misalnya ada di antara 5 orang harus kita pilih 1. Kalau dia pernah dilaporkan, itu salah satu pertimbangan yang merugikan dia. Apalagi saudara sebutkan sanksi. Tambah sulit itu untuk bisa lolos. Kalau sudah kena sanksi. Ya, karena saya yakin Bawas tidak sembarangan di dalam memberikan sanksi. Ya, Bawas tentu hati-hati. Oleh karena itu tadi kalau Anda katakan ada sanksi, wah berat itu. Tapi saya katakan jangankan tidak ada sanksi pun. Kalau dia pernah dilaporkan pun itu ya. Iya, kalau ada perbandingan dengan beberapa yang lain, ya, kan begitu. Nah, kemudian ada lagi di lampiran 2, Prof. Di sana disebutkan ya bahwa verifikasi usia yang memenuhi syarat itu adalah 45 tahun. Dan kemudian itu dihitung pada saat penutupan usulan. Nah, pertanyaannya itu bagaimana Komisi Yudisial menghadapi calon yang secara usia itu secara formal sudah dianggap telah memenuhi, namun dalam hal ini tidak memenuhi kecakapan substantif yang memadai. Nah, artinya kan, bagaimana kalau umurnya sudah memenuhi tapi secara substansi ya, kurang? Kalau itu kan syarat administrasi dulu terpenuhi. Kalau substansi kan proses berikutnya di ujung, ya kan? Jadi kalau orang misalnya udah tak memenuhi syarat administrasinya, belum bicara substansi. Substansi itu di ujung. Sudah dia lewat misalnya tes soal kapasitas, melewati psikologi, panjang tahap-tahapannya itu. Ya. Jadi nanti di ujungnya baru bisa dibuktikan. Dia ini secara substansi memenuhi syarat enggak. Karena kan persaingannya banyak sekali tuh. Ya, kalau ada 1 orang misalnya hanya memenuhi umur saja, substansinya enggak, ya biasanya enggak lewat itu. Ya kalau formil dia memenuhi syarat, masa kita tolak? Ya, siap. Ya kan, masa kita bilang Anda ini enggak cakap, uang tes administrasi gitu loh. Nah, yang Anda bicarakan secara substansi tadi di ujung, setelah melalui berbagai tahapan yang bukan kami yang melakukan tes itu. Ya, pihak ketiga, siapa itu? Lembaga Psikologi Terapan misalnya, yang mengujinya itu. Kemudian tim yang terdiri dari akademisi, Hakim Agung sendiri, pensiunan Hakim Agung misalnya. Mereka yang secara objektif mengetes itu. Nah, jadi tahapan substansi Anda itu udah di ujung. Usia tadi di depan. Nah, itu gitu. Cukup berbeda jauh ya, Prof ya? Iya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan syarat pendidikan, Prof. Nah, ini kan salah satu persyaratannya itu adalah kalau untuk Hakim Agung dari jenjang karir, itu minimal itu adalah magister. Kemudian kalau dari Hakim Agung non-karir, itu adalah minimal doktor. Nah, mengapa dibedakan, Prof? Dan kemudian apa landasan bahwa Hakim Agung itu harus magister? Padahal di luar sana banyak juga yang gelarnya sarjana hukum, tapi kemampuannya melebihi dari gelar itu. Ya, tadi kan kita bicara aspek formal. Jangan lihat kemampuan. Orang bicara formal dulu. Ya, kalau hanya S1 ya ketinggalan lah. Pasti beda lah antara yang S1, S2, dan S3. Ya, pasti beda. Nah, kenapa S2 itu hakim karir cukup S2? Ya karena beda lah. Ya, ada hakim yang bisa S2 aja udah luar biasa. Ya, karena apa? Keterbatasan waktu, beban kerja mereka. Ya, beda dengan akademisi. Akademisi itu S3 wajib gitu loh. Ya, kalau kita samakan nanti jomplang dia pesertanya. Misalnya S2 aja terlalu banyak yang dari umum, padahal yang karir ini yang kita harapkan mendaftar. Ya, bahwa nanti suatu saat berubah ya, tapi paling tidak saat ini seperti itu. Karena pengalaman saya saja sebagai guru besar ya, seorang hakim itu kalau dia bisa ngambil S2 saja itu sudah soal waktu ya, sudah kita apresiasi. Ya, apalagi tentu
kuliahnya beneran. Bukan kuliah di tempat yang abal-abal, beli gelar. Ya, kita juga akan tahu nanti kalau ada persaingan harus memilih, kita lihat juga dong. Kalau ijazahnya misalnya agak kita ragukan memperolehnya, kan saya pikir sudah pengetahuan publik lah. Di mana orang yang beli ijazah, mana yang asal mendapatkan ijazah, mana yang ikut. Yang mahal kuliah itu kan proses kuliahnya, bukan gelar S2, S3-nya gitu. Nah, oleh karena dengan situasi itulah mungkin salah satu pertimbangan mengapa hakim karir minimal cukup S2. Walaupun saya mengapresiasi banyak juga hakim sekarang yang S3. Iya, banyak Prof. Mungkin internal mereka sendiri kalau ada jabatan S3 lebih dipertimbangkan. Saya pikir itu. Baik, Prof. Nah, ini tadi menarik, Prof, terkait dengan ijazah yang tadi Prof sampaikan itu. Bagaimana KY itu dapat memverifikasi otentifikasi dari ijazah calon hakim agung tersebut? Apakah itu cukup ijazah magisternya saja yang terakhir, atau dengan seluruh ijazah mulai dari misalkan dari SMA atau sekolah sarjana hukumnya, atau bagaimana, Prof? Dan Ya. itu verifikasinya seperti apa, Prof? Ya, sekali lagi sebenarnya nggak sulit verifikasi itu ya kan. Jadi kan patokan kita tentu saja, kalau ijazah, kan kita untuk lihat sah nggak sahnya ijazah itu kan dilegalisir. Kalau legalisir oleh lembaga yang berwenang berarti sah ijazah itu. Ya, tentu S1, S2 kita lihat nanti kan penilaian akhirnya linear apa enggak. Ya, SH-nya, magister hukumnya gitu, kan kelihatan itu. Nah, kemudian kalau kita meragukan kan tinggal cek ke dikti. Siap. Dengan sistem bisa kelihatan itu. Oh, ini memang universitas terakreditasi. Ya kan, Anda tadi bicara di ujungnya nanti ketika bicara substansi. Oh, lihat orang ini lulusan dari mana ini. Iya kan? Secara apa? Oh, kalau lembaganya ternyata tidak terdaftar di dikti gimana? Nah, kan gitu kira-kira. Ya. Tapi umumnya kita lihat peserta itu adalah dari universitas yang memang qualified untuk meluluskan sarjana hukum dan magister hukum. Ya, jarang lah kita menerima calon yang dari universitas yang abal-abal ya. Enggak lah. Ya, mungkin mereka sadar diri juga gitu ya, karena Siap. persaingan akan berat ya. Akan berat ya, Prof, ya? Ya, kalau menurut saya sejauh ini enggak lah ya. Mereka adalah orang-orang yang memang kuliah dari universitas yang layak untuk menerbitkan seorang menghasilkan sarjana hukum atau magister hukum atau doktor hukum. Dan tentunya tadi kata Prof, terverifikasi dan terakreditasi ya, Prof? Ya tentu, Siap. tentu. Kan sekarang kan nggak sulit dengan sistem ini. Kita ngecek suatu perguruan tinggi, hampir setiap perguruan tinggi kan, kalau tidak semua kan punya website. Tinggal kita buka aja, cek. Nggak sulit itu yang seperti itu. Ya, kalau database-nya sudah bagus, dengan mudah kita masukkan nama, muncul tuh orangnya. Ya, judul skripsinya apa, tesisnya apa, disertasinya apa, pembimbingnya siapa. Ya, jauh lebih mudah sekarang. Kalau Anda bicara soal verifikasi tadi. Verifikasi. Lebih mudah ya, Prof, ya, karena sistem juga sekarang sudah terbangun Sistem elektronik kita ya, sudah Prof, ya? bagus, sudah bagus. Ya, sistem kita jauh lebih bagus. Baik, tadi kita berbicara soal latar belakang pendidikan ya, Prof. Kita pindah ke latar belakang sosial. Tentu di sini ada aturan di mana hakim itu tidak boleh ada afiliasi politik, kan begitu ya? Calon hakim agung itu tidak boleh ada afiliasi politik. Lalu bagaimana Komisi Yudisial dapat memastikan bahwa yang bersangkutan itu tidak aktif dalam organisasi yang berafiliasi dengan partai politik maupun simpatisannya, Prof? Ya, yang pertama kan aspek formal dulu. Ya, kalau aspek formalnya kemudian dia buat surat pernyataan, ya menyatakan tidak aktif dan sebagainya, tentu itu jadi pegangan kita. Ya, nah kemudian kan biasanya kita ini, apalagi sifatnya aktif di partai politik atau organisasi yang ada kaitan sama politik. Biasanya kan ada laporan soal itu. Ya, cukup aktif kok masyarakat kita ketika orang mencalonkan, apalagi selevel calon hakim agung. Ya, kalau itu ada ya, atau kemudian ada informasi kejadian seperti itu, biasanya akan muncul di ujung.
yang kita pertimbangkan. Ya, formal udah masuk nih, substansi bagus. Ya, kemudian kan pada penentuan akhir lolos semua dia, ada masuk laporan itu, tentu kita verifikasi. Ternyata dia ini aktif di sini nih, afiliasi ke partai tertentu nih. Ya, walaupun kan tidak juga bisa sempurna kita. Ya, tapi sepanjang pengalaman saya di KY ini, tidak ada yang bisa lolos itu. Ya, kalau kita tahu, ya kan kita manusia biasa juga, tidak mungkin juga kita menguasai seluruhnya. Iya. Ya, biasanya kalau itu dapat, ya boleh dikatakan, toh dia berhadapan dengan saingan lain. Ya, selalu ada alternatif yang lain. Kenapa kita memilih yang ini? Gitu. Ya, sepanjang komisioner KY tidak punya kepentingan, apa susahnya mencoret hal yang seperti itu? Ya, kecuali anggota KY-nya punya kepentingan. Tapi saya jamin, selama 5 tahun saya di sini, tidak ada hal seperti itu. Kami tidak akan ragu mencoret siapapun, ya, yang kami anggap berafiliasi dengan partai politik tertentu. Ya, dan menurut saya, semampu yang bisa kita dapatkan, hampir tidak ada lah Hakim Agung yang sekarang ini menurut saya yang seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Itu sangat menarik juga karena kan aspek sosial ini kan begitu luas ya, apalagi kan kita tidak bisa satu orang persatu harus diperhatikan begitu ya. Ternyata memang dari laporan masyarakat juga begitu sering muncul ya Prof ya. Ya, laporan masyarakat ya, walaupun saya katakan tadi ya ada juga yang sempurna. Siap. Ya, bisa saja ternyata dia, ya kalau dia warga negara simpatisan bisa saja ya kan. Dan itu kadang-kadang kita nggak tahu juga gitu. Ya, sepanjang di luar itu atau sedapat mungkin kita akan dapatkan informasi-informasi seperti itu. Tapi kalau kita dapatkan informasi itu, kami tidak pernah ragu. Ya, untuk memilih, ya kalau ada pilihan lain, dan selalu ada pilihan lain. Ya. Toh yang lolos nanti sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Banyak pilihan di antara itu. Ya, itu kira-kira. Dan tadi ditegaskan juga oleh Prof, selama proses pemeriksaan dokumen dan lain sebagainya itu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Intinya begitu ya, Prof ya, berdasarkan dari laporan-laporan masyarakat. Nah, kemudian tadi nih Prof, di dalam format 3, kita kembali lagi ke format 3. Di aturan tersebut, itu salah satunya itu adalah surat rekomendasi, Prof. Nah, di sini surat rekomendasinya menilai bagaimana berkaitan dengan integritas, kualitas, dan kinerja. Lalu bagaimana Komisi Yudisial dapat memverifikasi objektivitas pemberian surat rekomendasi tersebut. Dan apakah Komisi Yudisial juga menilai pemberi rekomendasi atau bagaimana Prof teknisnya? Paling-paling itu menjadi salah satu bahan kita. Karena isi surat rekomendasi itu jarang, nggak bagus. Pasti dia bilang bagus, bertanggung jawab, berprestasi, dan seterusnya. Jadi saya tekankan, satu, tidak ada orang tidak lulus atau lulus hanya semata-mata surat rekomendasi itu. Kalau isinya pasti, dia akan mengatakan berintegritas, orang jujur, bertanggung jawab. Ya, isinya hampir sama seperti itu semua. Kadang-kadang calon yang ngarang itu, dia buat, minta tanda tangan yang merekomendasikan. Dan bagi kami, tidak ada juga bisa menekan kami. Ya, paling-paling, kita tahu ini artinya, tapi isinya senada itu. Mana ada orang kasih rekomendasi, dia ini orang yang tidak bertanggung jawab. Ya kan? Walaupun kita bilang itu misalnya di lem yang kuat amplopnya, pasti dibukanya itu sama calonnya. Ya, jadi saya tekankan, jangan takut soal rekomendasi itu. Ini rebutan mau rekomendasi orang terkenal misalnya. Tidak ada pengaruh. Bagi kami tidak ada pengaruh. Mau teman sekantor dia. Kadang-kadang lebih objektif teman satu kantor. Ya kan? Teman yang sehari-hari dari Cakim dulu misalnya. Dari pertama kali jadi PNS. Ya, ini kalau rebut orang punya jabatan tinggi di Republik ini, jangan-jangan nggak kenal ya sebenarnya. Ya, jadi saya tekankan itu. Kalau yang tes, ya nggak usah ragu lah. Dan yang pemberi rekomendasi juga, jangan kalau yang di rumah sepertinya harus diterima. Kalau nggak diterima nanti seakan-akan KY tidak menghargai. Ya nggak juga begitulah.
Ya kan, kalau semuanya rekomendasinya secara formal orang-orang hebat semua, terus nggak diterima, memang kayaknya jadi salah. Ada 50 orang yang nyalon, yang kasih rekomendasi orang hebat semua, yang mau diterima cuma 5, gimana? Nah, jadi menurut saya, semua kita juga harus memberikan trust ya Trust. Baik. kepada proses yang ada. Ya, nggak ada. Saya rekomendasi, misalnya apa? Orang mau jadi dokter, mau jadi profesor, misalnya. Iya. Ya kan, kalau nggak berhasil, masa saya merasa terhina? Nggak juga. Ya, jadi itu ya. Jadi bukan syarat mutlak. Bukan syarat mutlak ya. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya nih, Pop, ada di sana disebutkan bahwa ketentuan 20 tahun pengalaman. Kan begitu ya, Prof ya? Di sana 20 tahun pengalaman bagi hakim karir terhitung sejak tanggal menduduki jabatan atau tanggal TMT, pengangkatan hakim tingkat pertama. Nah, pertanyaannya itu bagaimana verifikasi 20 tahun itu apabila yang bersangkutan ada cuti di luar tanggungan negara atau mungkin cuti yang sekiranya dapat mempengaruhi hitungan masa kerja, itu diperhitungkan juga atau Ya, tidak? kalau memang mengharuskan tentu, artinya perlu kita perdalam misalnya. Syarat seperti itu kita perdalam. Tidak sulit saya katakan. Karena hubungan antara KY dengan Mahkamah Agung itu setidaknya pada periode kami itu baik sekali. Tidak sulit. Kadang-kadang kita lagi nguji hakim wawancara ini. Ya, Anda bayangkan proses wawancara kita langsung WA Bawas Sekma langsung dapat datanya. Bukan hal yang sulit gitu. Jadi biasanya kan satu pegangan kita adalah surat keterangan resmi. Kalau dia sudah menerangkan ya bahwa SK-nya ini, SK pertamanya, ya kan? Oh, sudah umumnya melebihi lah. Ya, kita yakin kok hakim yang tingkat pertama, mereka kan punya integritas juga. Ya, masa masih mau mencalonkan diri kalau nggak memenuhi syarat formal? Biasanya mereka sendiri dulu yang melakukan seleksi dulu secara internal mereka, memenuhi syarat nggak? Jadi segala sesuatu termasuk dengan pengalaman kerja tadi, kalau kita perlu perdalam, pasti kita perdalam. Dan itu tidak sulit, saya katakan. Ya, jangankan surat secara resmi, WA aja kita, kan kadang-kadang kita ngetes nih, perlu cepet nih. Ya. Ya, ini data, ternyata data udah berubah. Website belum berubah. Jadi pas seketika itu juga bisa kita dapatkan data. Ya. Artinya tidak sulit. Tidak sulitnya. Untuk memverifikasi itu. Memverifikasi terkait dengan segala persyaratan ya Pak ya. Nah, kemudian syarat-syarat selanjutnya itu adalah keterangan sehat jasmani rohani. Sebagaimana mungkin di sini Prof mengetahui bahwa beban perkara di Mahkamah Agung itu begitu tinggi, Ya. dan kemudian jumlah hakim agung juga terbatas, dan mungkin di sini ada rasio beban perkara yang tidak seimbang. Nah, bagaimana KY ini dapat memastikan bahwa calon tersebut siap secara mental dan spiritual untuk dapat mengadili tingkat kasasi dan PK di tengah gempuran perkara yang setiap tahun selalu bertambah. Bagaimana, Prof? Jadi orang kan seakan membayangkan KY ini sudah bisa. Enggak, kita kan serahkan kepada ahlinya. Misal, lembaga psikologi terapan, dia akan tahu sosok ini tahan tidak terhadap tekanan. Sosok ini bisa nggak, misalnya jujur apa enggak. Bukan KY yang menilai. Lembaga psikologi terapan itu. Ya, toh kalau kita mau tahu watak orang kan hanya ke psikolog. Bukan kita yang menentukan. Ya, nanti dari psikolog kan mungkin tes umum lah itu. Kalau mau jadi profesi ini, hasil tes yang dilakukan oleh mereka, orang ini disarankan, orang ini tidak disarankan, atau orang ini masih disarankan, misalnya. Kesehatan juga, kita nggak tanggung-tanggung loh bekerja dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD. Yang kalau itu paparan, kepala rumah sakitnya itu datang, langsung paparan ke saya dengan tim. Ya, ahli jantungnya, ahli segala macam muncul di situ. Semua ya. Iya, paparan. dan di situ satu-satu di profiling. Calon 1 begini, calon 2 begini.
Ya, lantas kesimpulannya orang ini tidak disarankan misalnya. Walaupun dia bilang, walaupun demikian tergantung KAI. Ya masa KAI mau melawan putusan RSPAD yang terdiri dari dokter-dokter yang Ahli di bidangnya. ahli pengalaman seperti itu. Jadi ya begitulah kira-kira ya prosesnya. Bukan KAI yang serba bisa, Baik. tapi KAI bekerja sama dengan mau tahu watak orang psikolog. Nggak cukup melihat orang cuma beberapa menit kita tahu. Kalau psikolog kan profesornya yang paham ya, dengan ilmu yang mereka miliki. Ya, mereka paham, oh ini kesimpulan orang ini jujur, orang ini bohong. Ya kan mereka dengan metode yang mereka miliki. Secara saintifik. Ya, kesehatan tadi juga seperti itu. Masa kita nggak percaya sama RSPAD yang reputasinya sudah mendunia seperti itu? Kalau menurut mereka orang ini nggak cocok. Ya, paling-paling kan yang umum itu obesitas, ya kan? Ya, Prof. Misalnya hipertensi. Ya, kalau itu umumnya lah kena. Ya, cuman kalau sudah penyakit-penyakit yang spesifik dan dijelaskan, kami boleh, Pak ini gimana? Mereka datang kok. Selama kerjasama, selama saya di KAI ini, RSPAD sangat mendukung. Ya, dan mereka sangat fair. Tidak ada misalnya bisa kita, dan kita tidak pernah berpikir untuk ikut campur. Ketika RSPAD menyatakan secara kesehatan tidak memenuhi syarat, kami nggak mau resiko. Ya. Seperti itu kira-kira. Sesuai dengan sehat jasmani rohani. Kalau tidak sesuai rekomendasi, coret. Iya, Ya, ya. siap. Jadi bukan kami. Baik, ya. Bukan kami. Nah, itu lembaga-lembaga itu gitu loh. Baik. Nah, selanjutnya gini, Prof. Tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan latar belakang pendidikan, kemudian sosial, kesehatan. Nah, masuklah kita kesempatan bahwa calon itu memilih kamar yang sesuai dengan keahliannya. Di Mahkamah Agung tentu kita mengenal ada kamar pidana, perdata, tata usaha Ya. negara, militer, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Komisi Yudisial ini dapat memverifikasi bahwa yang bersangkutan itu sejalan dengan kamar yang dia pilih? Lalu, bagaimana jika ada yang istilah kasarnya itu ya, mohon maaf, salah kamar? Bagaimana, Prof? Apa Ya, pernah kejadian seperti ya, itu? salah kamar resiko dia, boleh aja dia ikut tes, namanya ikut tes. Soal lulus nggak lulus aja, bisa saja dia misalnya sebelumnya kamar X, tes sekali lagi kamar Y, bisa saja gitu loh. Hanya persoalannya terima apa enggak. Orang memang kamar dia aja belum tentu lulus, apalagi pindah kamar. Ya kan? Ya. Nah, kan begitu. Karena hakim itu kalau dia hakim umum gitu ya kan, tentu ini akan berpengaruh. Yang bidang dia aja belum tentu dia lulus. Apalagi bidang orang lain. Ya kan? Nah, nanti di ujungnya dia kan akan berhadapan dengan mantan hakim agung mungkin yang mewawancarai. Ya kan? Kalau dia, aku aja nggak berani masuk bidang orang lain. Ya, tapi kalau dia mampu silakan. Tidak ada misalnya harus persis betul, ya kan? Yang persis saja masih kesulitan. Apalagi yang salah. Apalagi pindah kamar. Ya, kalau mau ikut tes silakan saja, tidak ada setahu saya. Ya, tapi pengalaman kita, ya pasti akan ketahuan, pasti akan kesulitan. Anda yang misalnya bukan orang pajak, mau jadi hakim pajak, boleh aja mau kalau mau coba. Saya orang tata negara misalnya ikut tes kamar agama, roboh di awal itu. Nah, itu kira-kira ya. Ya. Dan kita bersyukur, itu kan kekhawatiran publik. Tapi kan dengan sistem yang ada, itu akan tersaring dengan sendirinya. Gitu, nggak apa-apa, publik khawatir, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, tapi kan bidang dia aja dia akan mengalami kesulitan pengalaman kita, apalagi pindah kamar. Ya, akan agak sulit lah itu. Iya, itu mudah ya, Prof ya, untuk menilai hal itu ya. Apalagi kan berkaitan dengan kamar ini kan ya terbatas dan itu juga mengetahui Ya, mereka kan berhadapan dengan mantan hakim mantannya, agung. ya, Hakim Agung. Ya, yang kira-kira kayak kamus berjalan, mereka udah di luar kepala semua. Ya, kita tahu nih kapan ditanya dia bisa ketahuan lah ya. Jadi dengan sistem yang kita bangun, itu yang kekhawatiran itu insya Allah nggak akan terjadi lah. Siap. Sudah Asal diantisipasi KAI-nya ya. juga konsisten saya katakan. Jadilah KAI yang benar gitu.
itu sudah diantisipasi sebagaimana mungkin oleh KY agar sesuai dengan ketentuan Iya, itu tapi ya, Prof, publik juga harus memberikan pengawasan terhadap KY. Ya, ini penting nih sebenarnya ya. Tadi yang Iya. sebutkan oleh Prof, selain dari profesi ini, selain daripada seleksi yang dilakukan oleh KY, juga tentu kita perlu pengawasan dari masyarakat. Iya, ya. Saya Itu pikir hal kan yang acara ini juga dalam rangka supaya publik paham Ya. dan proaktif. Ya. Jadi kita itu kalau kita mencintai peradilan di Indonesia tentu tidak cukup hanya ngata-ngatain. Tapi juga berkontribusi. Apa kontribusi itu? Oh, ada tes calon hakim agung. Orangnya ternyata sudah dipidana. Kirim surat, jangan takut. Jangan takut menyebut sumber supaya tidak fitnah. Oh, orang ini ternyata pernah disanksi. Orang ini ketika... Tapi pengalaman saya, luar biasa jadi hakim itu. Agak sulit untuk bersembunyi. Kadang dia lupa dengan peristiwa sekian puluh tahun yang lalu ketika dia di PN. Keluar itu. Dia lupa mungkin dengan kejadian. Mungkin dia baru-baru jadi hakim. Ya, 20 tahun yang lalu. Muncul itu. Dan kalau kami akan kirimkan tim untuk klarifikasi. Toh nantinya kita kunjungi, rumahnya kita kunjungi, kantornya kita kunjungin. Orang-orang yang pernah bergaul dengan dia kita datengin. Ya, begitu sebaliknya kadang-kadang ada laporan yang sifatnya fitnah. Ya, ada aja orang hobi benar menjatuhkan orang lain. Ya, kita nggak percaya begitu saja. Kita klarifikasi. Oh, ternyata nggak benar. Ya, oh ternyata ini benar. Jadi sebetulnya kalau sistemnya bagus, ya lembaga penyeleksi seperti KY juga harus bertindak fair. Ya, jangan, kita udah tahu lah polanya. Kalau kawan atasannya ditanya formal, selalu bilang bagus. Nggak ada waktu ketemu, Pak, jangan diterima orang. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Ya, disitulah kita berupaya menggali informasi-informasi lain. Bahkan dari media misalnya. Tentu kita klarifikasi. Saya katakan tadi, maka proses yang bisa sampai 9 bulan. Panjang sekali. Dari awal Prof. tes itu. Bukan mudah. Tim kita ada investigator yang menginvestigasi, mengklarifikasi. Ya kan, kita di sini kan ada unsur kepolisian juga, ada unsur kejaksaan juga. Ya, itu kira-kira. Ini menarik juga, Prof, ya, berkaitan dengan tadi ya, pengawasan masyarakat. Nah, salah satu kode etik hakim itu adalah hakim tidak boleh menjadi pengusaha. Termasuk calon hakim agung juga kan tidak boleh jadi pengusaha. Lalu bagaimana KY ini memverifikasi bahwa betul dia itu tidak memiliki usaha yang sekiranya tadi dilarang oleh undang-undang, bagaimana memverifikasinya dan ketaatan dia terhadap pajak? Iya, kita kan sekali lagi KY kan bukan lembaga yang kalau itu isunya pajak, kita ke kantor pajak. Ya kan? Kalau isunya masalah transaksi, kita ke PPATK. Kalau isunya soal korupsi, kita pergi ke KPK. Ya. Nah, tentu bukan hanya soal pengusaha. Larangan-larangan profesi dia itu apa? Ya. Nah, menjadi kewajiban KY untuk mengklarifikasi. Dan itu kita lakukan. Ya, sekali lagi kalau itu terbukti dengan usaha maksimal tim investigasi kita yang ke lapangan, tim investigasi kita kerja luar biasa juga gitu, dengan segala kemampuan mereka. Ya kalau itu dapat, bagi kami tidak ada beratnya. Apa ruginya kami menindak orang yang harus ditindak? Ya, tapi juga kita harus fair juga. Karena kadang-kadang, saya katakan tadi, setiap orang ikut seleksi itu ada aja yang hobi melapor. Pasti selalu muncul laporan terus. Selalu muncul. Apalagi hakim agung ya kan, banyak itu. Ada juga cuman dia kayak bersandiwara, sebanyak-banyaknya kirim surat dukungan. Bagi kami nggak ada manfaatnya juga. Tidak mempengaruhi ya, Prof? Nggak mempengaruhi. Siap. Kita tahu, oh polanya ini jangan-jangan dia yang ngaturnya ini. Supaya ngirim surat dari sana, bahwa dia ini orang bagus, segala macam. Makin banyak suratnya, makin curiga kita. Terbaca polanya. Lah iya, oh ini dia mau coba-coba ini, ya kan? Jadi, sekali lagi menurut saya, KY-nya dulu mesti bagus. Bagaimana dia mau nyeleksi orang kalau KY-nya sendiri nggak bagus? Ya, saya pikir itu. Dan harus dari dalam hati mereka, bahwa mereka betul-betul ikhlas dengan pekerjaannya.
Kalau itu yang terjadi, apa susahnya? Ya, jangan mau menjadikan atau tidak menjadikan orang jadi calon hakim agung. Buang jauh-jauh itu. Kalau ada di kepalanya, jalankan tugas negara kok. Dan itu yang saya rasakan selama 5 tahun ini. Ya, tidak ada beban. Ya, saya pikir itu yang penting. Baik, tadi Prof di awal sempat menceritakan bahwa Komisi Yudisial juga sudah melakukan sosialisasi ke setiap wilayah bagi para hakim maupun masyarakat yang mau mencalonkan diri menjadi hakim agung. Nah, tantangan terbesar Prof yang dialami oleh KY untuk sosialisasi ke daerah-daerah itu apa sebenarnya Prof? Ya, satu sebetulnya kita ketinggalan juga Republik ini. Kalau sosialisasi selalu dibayangkan tatap muka. Ya kan? Sebetulnya kan ya apa namanya, sosialisasi itu kan tidak harus selalu diartikan tatap muka gitu. Ya kan? Coba dia search aja misalnya penerimaan hakim agung, mungkin diarahkan ke Mahkamah Agung nanti, mungkin diarahkan ke websitenya KY, kan begitu. Nah, tentu tantangan kita antara lain adalah orang itu merasa calon hakim agung itu yang tertinggi, tapi kadang-kadang pesimis dulu. Apa antara yang pesimis? Nanti tes calon hakim agung itu diterima belum pasti, malunya yang pasti. Karena sering dikulitin misalnya. Aibnya dibuka. Nah, maka periode kami, itu serang saya, kami sudah ada kesepakatan untuk tidak bertanya hal-hal yang terlalu pribadi di depan umum. Ada hal pribadi, kita klarifikasi. Mungkin setelah wawancara kita panggil. Benar nggak ini? Kadang-kadang ada aja informasi itu masuk pada saat kita interview. Oh langsung? Ada yang WA, masuk. Ini Pak gini misalnya. Saat itu juga Prof? Ya masa kita tanya, nah kita hindari. Oh, baik. Itu selama ini kita dapatkan, itu salah satunya. Jadi belum pasti, malunya yang pasti katanya. Ya. Nah maka kita kan introspeksi juga KY-nya. Oh ini kelemahan kita. Ya kan? Sekarang Anda lihat, makin banyak ikut tes hakim agung. Minimal pada periode kita. Apalagi dulu misalnya, kalau yang dari Jakarta ini jarang masuk ini. Banyak laporan, coba Anda lihat nih, arsip nih. Siap. Ya, karena banyak laporan. Ya kalau Anda tinggal jadi hakim di daerah, di pedalaman sana mungkin nggak banyak laporan. Tapi kalau Anda ada di Jakarta, Jakarta Pusat, Barat, dan seterusnya, selalu ada laporan. Nah tinggal lagi kita klarifikasi. Gitu. Maka pada periode kita ya kalau memang dia bagus, mau Jakarta Pusat kayak lolos. Nggak masalah gitu. Ya, tapi mungkin kalau Anda hakimnya di daerah-daerah terpencil nggak banyak laporan. Ya, karena kadang-kadang hakim misalnya eksekusi nih, cepat eksekusi salah, dilaporin, lambat dilaporin. Nah tinggal lagi kan secara esensi benar nggak? Saya pikir itu yang penting. Ya nggak juga kita serta-merta percaya suatu laporan. Karena kita sudah paham kadang-kadang modusnya itu kemana. Soal rekomendasi aja tadi katakan, oh udah tahu nih. Udah tahu ya, Prof. Oh ini polanya. Sama juga laporan. Apalagi hakim itu kan di tengah. Setiap orang yang berperkara maunya menang. Ya kan? Jadi kalau hakim itu tidak menangkan dia, menurut dia hakim itu korup misalnya. Nanti dia kalah nih pengalaman kita. Oh dia kalah dalam suatu perkara. Dia lapor ke KY nih. Kenapa? Hakim memihak. Karena waktu bertanya ke dia keras. Bertanya sama lawannya lembut. Menurut dia berpihak. Seperti itu. Ya, jadi memang yang penting klarifikasi itu penting. Enggak juga laporan masyarakat penting. Kita nggak boleh juga sekalipun itu misalnya suatu hal yang tingkat kebenarannya rendah, tapi paling tidak kan ada bahannya. Bahan bukan untuk menjatuhkan. Bahwa kita terbuka. Masukan dari pihak manapun. Kadang-kadang yang no-name benar. Ya kan, bisa saja. Karena dia takut, nggak mau ambil resiko, laporannya nggak pakai nama. Atau nomor sembarangan. Yang penting kan substansinya. Oh ini laporannya. Kadang dia sebutkan nih. Kira-kira ini ya Pak yang bisa ditemuin. Ini gini. Kita lakukan itu gitu.
Ya, jadi yang penting adalah bagaimana suatu lembaga itu termasuk KY, kalau ada laporan yang pokoknya itu ditindaklanjuti atau enggak. Secara objektif. Secara objektif tentunya itu. Ya. Baik. Nah, Prof, ada mungkin ya beberapa yang menyampaikan begini. Terkadang dalam proses seleksi itu transparansi selalu berbanding terbalik dengan privasi. Nah, apakah dalam proses seleksi ini KY itu tentu menjamin itu? Maksudnya tadi yang Prof bilang itu, bahwa KY kan tidak mungkin membongkar, mohon maaf, aib dari calon di muka umum. Padahal di situ seleksi itu dilakukan secara terbuka bahkan melalui jejaring media sosial. Nah, itu tadi bagaimana KY itu mengantisipasi agar calon ini tetap berwibawa. Ya. Namun tetap berwibawa, namun tetap tidak mempengaruhi transparansi Iya kan, seleksi. tolak ukurnya sederhana saja. Misalnya kalau itu menyangkut hal yang pribadi, Baik. sensitif. Misalnya soal status kawin atau enggak, misalnya kan. Ya kan bisa kita tanya di luar forum. Ya kan begitu. Nah, yang ditakuti selama ini kan sering yang seperti itu. Nah, anggapan di luar begitu, Prof ya? Ya, tapi kan boleh dilihat beberapa waktu kita nggak seperti itu. Siap. Kalau Baik. halnya sensitif kita nggak. Ya, kadang-kadang kan soal status kawin orang, dituduh pernah selingkuh. Ini selingkuhnya belum pasti, ini yang ditakutin calon. Selingkuhnya belum pasti, kita tanya langsung di dalam wawancara. Ya kan? Apa salahnya untuk hal-hal yang sifatnya bukan sensitif, yang sangat private tadi, ya, yang belum tentu kebenarannya, yang pasti kebenarannya pun nggak usah ditanyakan, udah pegang aja itu sebagai bahan. Nanti kita bicara internal, ya kan, kecuali Anda untuk mempermalukan gitu loh. Dan rasa-rasanya enggak lah, pada periode kita nggak pernah terjadi begitu. Baik, terima Ya. kasih Prof. Terakhir mungkin ya Prof, ini kan podcast ini dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2025 sekaligus memberitahukan atau mensosialisasikan bagaimana proses seleksi hakim agung ini kepada hakim-hakim di seluruh Indonesia. Nah, mungkin yang terakhir Prof, mohon izin, harapan Prof terhadap seleksi calon hakim agung mendatang seperti apa, Prof? Yang pertama, harapan saya seleksi calon hakim agung ini lepas dari yang sifatnya terlalu dipolitisir. Ya, memang jika mungkin, ini pendapat saya pribadi, tidak harus melalui DPR. Ini pendapat saya pribadi. Di banyak negara, seleksi hakim agung itu cukup oleh Mahkamah Agung sendiri. Belanda misalnya. Tapi oke lah, sejauh ini kan memang secara konstitusi kita kewenangan KY mengusulkan kepada DPR. Ya, karena apa? Karena kita tidak bisa menyalahkan DPR juga. Karena parlemen di seluruh dunia ini memang seperti itu. Ya. Nah, itu. Kemudian sebagai penutup, sudah terbukti di banyak negara di dunia ini, kekuasaan itu dibagi. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau negara ini mau maju, ini jangan saling campurin. Ya kan? Biarkan legislatif bekerja, biarkan yudikatif bekerja, biarkan eksekutif bekerja. Bahkan saking inginnya Indonesia maju, dibuatlah lembaga independen. Di luar ketiga tadi, disebut benar nih, KY lembaga independen. Maka kalau dia independen, biarkan lembaga ini bekerja secara independen. Ya, ini penting gitu. Nah, kalau dia independen, seleksi orang di dalamnya juga independen. Ya, dan dia bekerja secara independen. Toh pada akhirnya berkontribusi pada bangsa dan negara kita. Ya, kalau dia dapatkan hakim agung yang betul-betul agung, disebut yang mulia, disebut wakil Tuhan, bisa kebayang nggak ini? Ya, jadi mungkin saya katakan tadi, ini pendapat pribadi saya ke depan. Ya, tadi DPR juga pernah mengusulkan misalnya talent scouting.
Ya, orang sejak awal track record-nya udah kelihatan. Nah, ya, jadi mungkin menurut saya jauhkanlah yang terlalu dipolitisir di dalam memilih calon hakim agung. Itu hanya pesan saya sebagai orang yang sudah 5 tahun Siap. di lembaga ini. Ya. Baik, Prof. Memang itu tidak mudah, ya. Artinya secara konstitusional memang KY hanya pada posisi mengusulkan calon hakim agung kepada DPR. Selanjutnya kewenangan ada pada DPR. Maka kita harapkan DPR adalah orang-orang yang memang negarawan. Ya, saya pikir itu saja sebagai harapan saya ke depan. Ya. Dengan cara itu kemudian saya yakin sebagai penutup tentu. Ya, closing statement, Prof. Harapan kita makin banyak orang mau mengikuti seleksi calon hakim agung. Karena pengalaman saya hakim-hakim kita banyak yang bagus-bagus. Sebenarnya yang punya kapasitas. Kalau integritas tentu harus diuji. Tapi paling tidak kita punya sebetulnya stok yang cukup banyak. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih banyak orang mau menjadi hakim agung, ikut seleksi hakim agung, dan tentu saja mudah-mudahan DPR tidak juga jadi momok bagi mereka. Ya, bahwa misalnya harus begini, harus begitu bisa lolos. Ini kan mesti kita hilangkan dulu pemikiran-pemikiran buruk yang belum tentu benar. Ya, dan memang realitanya kalau kita bicara proses seleksi di seluruh dunia yang melibatkan lembaga lain, ya lembaga lain punya kewenangan untuk menjalankan kewenangannya. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Prof. Tadi sudah sangat mencerahkan sekali kepada rekan-rekan podium di seluruh Indonesia bahwa Komisi Yudisial tentu akan melaksanakan seleksi calon hakim agung dengan transparan, objektif, dan semua terverifikasi. Dan itu sangat mudah sekali dengan bantuan dari peran serta masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Dan tentu tadi Prof juga di sini mendorong seluruh hakim, baik hakim karir maupun di sini masyarakat umum yang mau mencalonkan untuk menjadi calon hakim agung, silakan untuk dapat mendaftarkan dirinya. Dan tentu di sini Komisi Yudisial akan melakukan seleksi dan memilih calon-calon putra-putri terbaik menjadi hakim agung di Republik Indonesia. Ya. Demikian mungkin Prof ya. Baik. Kami ucapkan terima kasih banyak Prof atas kesempatan dan waktunya. Kami dari podium izin pamit diri, dan untuk rekan-rekan sahabat podium di seluruh Indonesia, nantikan podcast kami selanjutnya. Kami mohon izin pamit, mohon izin, salam integritas, pengadilan hebat.